Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita melanjutkan pembelajaran kita bersama metode Mustaqili. Sekarang bagi yang melihat bukunya atau pegang bukunya bisa dicek halaman 26. Kita sekarang masuk pada pembahasan pembagian isim atau kata benda dari sisi jumlahnya. Jadi kalau kita bahaskan taksimul ismi, ya, min haitsu taksimul ismi min haitsu adadihi. Jadi pembagian isim dari sisi adadnya. Taksimul ismi min haitsu adadihi, pembagian isim atau kata benda dari sisi jumlahnya. Yang pertama, ya, ada yang disebut dengan isim mufrad. Yang kedua disebut dengan isim musanna. Ya. Yang ketiga baru nanti di bawah ini yang disebut dengan isim jamak. Nah, sempat juga saya jelaskan bahwa di bahasa Arab itu mengenal isim mufrad ini disebut dengan kata tunggal. Karena kan adat, kita sedang membahas pembagian isim dari sisi jumlahnya, ya, bilangannya dari sisi bilangannya. Nah, yang pertama mufrad, kata tunggal. Musanna ini kata dual. Kalau jamak ini kata majmuk, ya. Kalau jamak itu kata jamak, ya. Jamak artinya, kalau jamak ini artinya 3 atau lebih. Nah, kalau dual itu 2, kalau tunggal itu 1. Ya. Sekali lagi, mufrad, musanna, jamak. Itulah pembagian isim dari sisi bilangannya. Nah, pengertiannya tadi sudah Ustaz jelaskan. Ini kata tunggal berarti bermakna 1, kata dual bermakna 2, kata jamak berarti bermakna 3 atau lebih. Nah, memang unik dalam bahasa Arab mengenal istilah dual atau dual, yang di beberapa bahasa lain itu tidak mengenal musanna, tapi dalam bahasa Arab mengenal musanna. Sekarang kita contohkan yang mufrad, misalnya baik dia muzakkar ataupun muannas, ya. Yang mufrad misalnya satu orang muslimun. Nah, satu orang muslimah, perempuan muslimah. Jadi mufrad itu bisa mufrad muzakkar atau mufrad muannas. Semuanya sih sebetulnya bisa musanna muzakkar, bisa musanna muannas. Jamak juga sama, jamak muzakkar dan jamak muannas. Nah, musanna contohnya, contoh yang musanna misalnya masih pakai muslim, ya, muslimani, ya. Muslimah jadi muslimatani. Nah, cara membuat musanna itu gampang sebetulnya. Dari mufrad tinggal ditambah alif, ya. Dari mufrad juga tinggal ditambah alif dan nun. Ditambah alif dan nun. Jadi ditambah alif dan nun. Nah, ini cara membuat musanna. Atau yang kedua, ya, dalam kondisi majrur dia ditambah ya atau nun. Ditambah ya dan nun. Menjadi kalau ini muslimani bisa juga muslimaini. Yang ini juga sama muslimataini karena ada taknya, kan, muslimataini. Nah, muslimataini. Itu cara membuat isim musanna. Kemudian yang terakhir yaitu jamak. Kata jamak tadi Ustaz sudah jelaskan, jamak itu bermakna 3 atau lebih. Nah, jamak kalau dia muzakkar disebut jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Nah, ada juga kalau dia muannas jamak muannas salim, ya. Jamak muannas salim. Nanti ada satu lagi sebetulnya yang tidak dijelaskan di sini, Ustaz tambahkan saja di sini, namanya jamak taksir. Ustaz, apa bedanya nih? Jamak yang salim, yang taksir.
Nah, kalau yang salim itu selamat. Maksudnya apa? Selamat dari bentuk awal, yaitu bentuk mufradnya. Ya. Kalau yang taksir itu tidak selamat dari bentuk mufradnya. Maksudnya dia jadi berubah dari bentuk mufradnya. Nanti kita kasih contoh. Baik, kita kasih contoh yang jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim contohnya misalnya dari muslim ya. Dia tinggal ditambah waw dan nun ya, atau ditambah ya dan nun menjadi asalnya muslim ya kan, muslim menjadi asalnya menjadi muslimuna ya, menjadi muslimuna atau menjadi muslimina ya, muslimuna atau muslimina. Nah, itu jamak muzakkar salim. Lihat, jamak muzakkar karena dia berasal dari muzakkar ya kan, kemudian dia salim. Lihat, muslim, tidak berubah dari bentuk awal. Nah, jamak muannats salim juga demikian. Dia rumusnya tinggal ditambah alif dan ta. Ya, tinggal ditambah alif dan ta. Dia juga tidak berubah dari bentuk awal. Misalnya muslimah, tetap dari kata muslim kan, tinggal ditambah alif dan ta menjadi muslimat. Nah, muslimat itu cara membentuk jamak muzakkar muannats salim. Nah, kalau yang jamak taksir ini dia berubah dari bentuk awal. Misalnya yang gampang, misalnya dari kata tolib. Ya, dari kata tolib. Nah, tolib ini bisa banyak, bisa ke jamak muzakkar salim, bisa juga jamak muannats salim. Jamak muzakkar salimnya tolibun, tolibuna kan ditambah alif dan ditambah waw dan nun. Nah, bisa juga dia jamak muannats salim menjadi tolibatu, tolibatun ditambah alif dan ta. Kemudian jamak taksirnya berubah dari bentuk awal, dia jadi tulab. Lihat, dia kan berubah dari bentuk awal tulabu. Itulah pembagian isim dari sisi jumlahnya atau dari sisi bilangannya. Mari kita simpulkan. Dari sisi bilangannya ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak beserta contoh-contohnya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk lagi ke video berikutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.